Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pemilihan media penyuluhan pertanian. Nah, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak. Oke, kita lanjut ke materi pemilihan media penyuluhan pertanian. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desi Ayu Rohmawati dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4A, mahasiswa dari Pol Bangtan Malang. Media penyuluhan. Setiap media memiliki kemampuan masing-masing, maka diharapkan untuk kita yang akan menyuluh agar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Nah, apa sih media penyuluhan itu? Media penyuluhan yaitu sarana atau perantara dalam penyampaian materi atau pesan ke komunikan. Dan apa saja bentuk dari media penyuluhan? Bentuk dari media penyuluhan seperti film, poster, siaran pedesaan berupa radio atau televisi, surat kabar, folder atau leaflet, brosur atau slide, dan lain-lain. Masih banyak lagi bentuk media penyuluhan. Media penyuluhan juga sebagai penyampaian pesan penyuluhan yang merupakan penggabungan penguasaan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, dan seni sehingga sasaran terpengaruh, termotivasi, dan mau mengadopsi. Nah, ada beberapa hal yang harus dia perhatikan dalam pemilihan media penyuluhan. Yang pertama, yaitu tujuan pemilihan media. Dalam pemilihan media penyuluhan, memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Nah, pemilihan media penyuluhan yang kedua, yaitu harus memperhatikan keadaan sasaran. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diamati pada diri sasaran penyuluhan. Adalah ketika ada tidaknya motivasi pribadi sasaran penyuluhan dalam melakukan suatu perubahan. Yang ketiga yaitu keadaan tingkat adopsi. Jadi dalam pemilihan media penyuluhan, pada tingkat sadar dan minat sebaiknya digunakan media yang biasa digunakan untuk massa, seperti film, poster, siaran pedesaan yang berupa radio atau televisi, dan surat kabar. Yang keempat yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini dibedakan dalam 3 kategori, yaitu individu, kelompok, dan massa. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan media penyuluhan pertanian. Kondisi ini ada kaitannya dengan belum banyaknya instansi atau lembaga yang memproduksi media penyuluhan. Hal ini menyebabkan langkanya media penyuluhan, jadi yang bisa dikoleksi oleh para penyuluh pertanian. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian. Ketepatan memilih media dalam penyuluhan sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman penyuluh tentang aneka ragam media, mulai dari media yang sederhana sampai dengan media yang canggih. Dasar pertimbangan dalam pemilihan media penyuluhan ini yaitu yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya, seperti mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau proses. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Dan yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media penyuluhan pertanian.
Dalam pemilihan media penyuluhan, di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku yang ingin dicapai, setidaknya ada 4 kriteria lagi yang perlu diperhatikan dalam memilih media penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber setempat. Jadi, ketika media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia, kalau belum, itu berarti harus mencari di tempat lain. Yang kedua, apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri media tersebut? Yang ketiga, keluasan, kepraktisan, ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Dan yang keempat, efektivitas biaya dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, cara prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian. Yang pertama, ada model flowchart. Model ini yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, ada model matriks. Model ini menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu model checklist. Model ini menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton videonya sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.